20% maksimum. Ini maksimum ini adalah kumpulan beberapa transaksi ya, bukan satu transaksi. Beberapa transaksi di dalam satu periode transaksi. Baik, selamat pagi Bu Sianturi dan Bu Ninis yang sudah standby di sana. Mudah-mudahan sehat semuanya. Pagi ini bisa mengawali kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Nanti kita akan coba membuat satu resume, satu kesimpulan, dan kita akan coba untuk bahas yang sudah dilakukan, yang sudah diuji cobakan. Mungkin nanti ada bagian-bagian yang akan kita koreksi dan ada bagian-bagian yang nanti akan kita berikan penekanan. Sebelumnya saya akan masuk di contoh yang kemarin dicobakan dari Ibu siapa ini dulu ya. Ya, mungkin punya coba dulu. Nah, ini punya Bu Ninis dulu. Saya coba kita ulas dulu sebentar. Sudah tampak di sana ada angka floating begini. Mungkin kalau tidak jelas nanti bisa diberikan feedback ya, biar nanti ada pembelajaran yang kita ambil di sana. Yang pertama kita awali dari transaksi yang ada di historinya. Ini profitnya masih minus, berarti masih belum bisa menyesuaikan, masih belum bisa mengikuti pergerakan demi pergerakannya. Namun demikian, ini adalah bagian awal yang nanti lama kelamaan akan berubah menjadi biru dan profit semuanya. Biasa di awal dalam latihan selalu ada kerugian, selalu ada kesalahan, karena ini bagian dari proses. Sehingga jangan berkecil hati ketika kita selalu minus dan minus. Nanti kita coba untuk membenahi satu demi satu, step demi step, sehingga menjadi lebih baik. Yang pertama kita bahas dulu untuk transaksi dulu yang ini dulu ya. Yang pertama dengan transaksi XAU USD, berarti ini adalah transaksi di emas, gold, di aurum, atau bahasa gampangnya transaksi emas ya, yang paling gampang. Dengan lotnya adalah 0,20. Yang pertama ini adalah harga market, harga yang sedang running. Kemudian ini adalah yang pertama ini adalah harga di mana kita entry sell. Kemudian berikutnya ini adalah harga running yang saat kita close itu. Jadi harga pertama 1744, sekian, kemudian ternyata bukan malah turun, malah naik jadi 1777, sekian. Sehingga kalau kita sell, marketnya naik, berarti kita rugi. Berapa perubahan kerugian itu, berapa pip kerugian itu bisa kita lihat dari sini. Minusnya ini, minusnya 647,60, kemudian lotnya 0,2. Maka kita bisa lihat berapa floating minus yang kita alami saat kita close itu. Coba kita akan hitung dulu dengan kalkulator ya, biar nanti lebih tepatnya. Kita coba hitung dengan kerugian atau minus yang kita punya. Jadi teman-teman nanti misalnya ada kerugian atau minus, kita bisa hitung secara cepat dengan kalkulator. 647,60 dibagi lot kita yang kita gunakan misalkan 0,2, sehingga kerugian kita adalah 3000 sekian pip ya. 3000 ini berarti 3000 berapa tadi, 238 pip. Nah, ini sebenarnya sudah di luar dari aturan. Kalau yang ini terlalu jauh, kalau ini terlalu jauh. Kemudian kalau yang 0,2 ini normal, ini normal, ini normal. Normal itu masih dalam batas kewajaran. Jadi kalau minus misalkan minus 3,60, kalau kita bagi dengan lotnya 0,2, maka floatingnya hanya 18 pip.
ini masuk akal. Nah, dalam kategori masuk akal atau tidaknya biasanya kita gunakan rata-rata yang mudah itu 500 pip. 500 pip, sehingga kalau sudah di atasnya itu lebih hati-hati. Kemudian yang besar lagi ini 600 sekian. Ini juga lumayan besar juga ini. Ya, kita coba lihat 652, ya ini floatingnya adalah 652,60 dibagi 0,20. Nah, ini 3000 juga. 3263. 3263 pips. Jadi ini besar juga ini. Sehingga nanti menjadi catatan ya, kalau ini profitnya 200 ini berarti 217,60 dibagi 0,2, 1000 pip ya. Ini sampai menunggu sampai lama juga ini. Kalau sudah ribuan begini berarti nunggunya lumayan lama. Oke, yang kita sorot adalah yang minus, karena yang minus ini adalah untuk pembatasan kerugian biar tidak terlalu berbahaya ya. Maka usahakan di minus ini floating itu biar kita lebih sehat, usahakan di antara 500 sampai 1500 pip saja kalau bisa. Nanti lihat situasi yang berada di antara ini. Sehingga kalau sudah 3000, 4000 ini sebenarnya kategorinya kategori yang sangat tidak sehat dan sangat tidak aman. Nah, bagaimana cara kita menghitung atau memproyeksikan batasan-batasan kerugian itu? Sekali lagi bisa dengan menggunakan prosentase, bisa dengan menggunakan pip ya. Contoh begini, saya akan berikan contoh yang prosentase yang mungkin selalu kita sampaikan. Kalau prosentase berarti menggunakan ya, angka prosentase ya. Batasi kerugian kemarin itu bisa menggunakan 2%, bisa menggunakan 3%, bisa menggunakan 5%. Tentu dari modal, sekali transaksi kita bisa menggunakan persentase. Nah, kalau saya sendiri terus terang tidak menggunakan persentase yang kecil-kecil begini. Saya menggunakan maksimum adalah 20% modal maksimum. Maksimum di sini apa maksudnya? Ini kondisi yang betul-betul, misalnya potensinya kita ambil posisi buy, potensinya masih naik ya, tetapi turun. Nanti batasan kita adalah 20% maksimum. Ini maksimum ini adalah kumpulan beberapa transaksi ya, bukan satu transaksi. Beberapa transaksi di dalam satu periode transaksi. Mungkin dalam setiap satu transaksi itu ada punya 3 atau punya 4. Nah, keseluruhan minus itu maksimum adalah 20% modal. Untuk tiap transaksi kita bisa menggunakan selain persentase bisa menggunakan ukuran support resisten. Kemarin juga kita sudah pernah sering sampaikan. Contoh begini, misalkan kita menganalisa dengan analisa ini banyak penolakan, kemudian ada warna merah, kita masuk sell di sini. Oke, kita masuk sellnya ketika pas ganti candle misalnya. Ya, kita masuk sell dengan lot 0,2. Nah, ini yang perlu dipikirkan pertama adalah bagaimana menentukan batasan kerugian. Bagaimana kita membatasi kerugian. Sekali lagi bisa dengan persentase, bisa dengan support resisten. Kalau saya biasa menggunakan titik-titik support maupun resisten. Kalau kita mengambil darah supportnya di sini, resistennya di sini, ya kita lihat yang terdekat dari running itu penolakannya. Karena sell berarti ruginya di atas bukan di bawah. Kalau di bawah, kalau marketnya ini turun, berarti kita profit makin banyak. Maka ketika sell ruginya di atas, ruginya ketika naik. Di atas ada resisten ya. Kalau saya selalu taruh di atasnya support maupun resisten. Kalau di atas berarti di atasnya support, kalau di bawah resisten. Saya tandai ini adalah area resisten, kemudian saya taruh di atasnya. Kemudian kita bisa ukur juga, bisa kita lihat ini 1.1,20479 ya, kita bisa ukur. Kita menggunakan pasangan XAU, bukan XAU, ini euro, contohnya euro. Ya mungkin kalau euro tidak sampai banyak ya, sampai di sana sekitar 145 pip, sehingga maksimum kerugian kita adalah 145 dikali 0,2 lotnya. Maksimum kerugian kita adalah 29 dolar. Ini kalau kita menggunakan batasan membaca melihat candlestick area support dan resisten.
Saya lebih cenderung ke area support dan resisten begini untuk menentukan stop lossnya atau area batasan rugi kita. Kita kembali coba contohnya ke XAU dulu, ke XAU USD ya, kita coba untuk XAU USD. Nah, XAU USD begini contohnya. Contoh misalkan ini kecenderungannya naik. Nah, kita lihat secara kasat mata, secara visual, ini pergerakan struktur candlenya ini merangkak ke atas, turun sebentar, naik lagi, naik lagi. Nah, semuanya didominasi oleh buyer. Maka saya menyimpulkan ini masih akan lanjut naik, ya, sehingga saya entry-nya di sini buy. Entry-nya buy. Ketika entry bukan serta-merta saat itu kita profit, 1 menit 2 menit belum tentu. Apalagi marketnya pagi masih sepi. Mungkin kalau malam bisa hitungan menit, kalau pagi agak susah kalau dalam kondisi yang normal. Nah, sekarang kita masuk di H1 saja biar tampak jelas di sana. Kita menggunakan H1 ini untuk melihat secara jelas, ya, melihat secara jelasnya di H1. Tadi kita contoh buy di sini ya. Nah, ketika kita masuk buy, ya, biar kelihatan saya taruh di sini buy. Tadi ya, buy 0,20 misalkan. Ketika kita masuk buy, yang pertama kita lakukan adalah menentukan batasan kerugian kita. Karena yang kita gunakan acuan sebagai acuannya adalah kita gunakan area support dan resisten, maka kita melihat, kita perkecil di sebelah kiri mana yang nanti ada support, karena buy ini ruginya ketika turun. Ya, di sebelah kiri yang terdekat dari running itu kita lihat di sini ada penolakan, kemudian kita bisa tentukan di bawahnya, lebih di bawahnya. Ya, sehingga di bawah ini kan ada kelihatan di sini ada ekornya juga. Ya, kemudian kita bisa luruskan di sini. Saya taruh di bawahnya support. Ya, supportnya ini di sini. Ini kita bisa lihat di situ ada penolakan, kemudian sebelah kirinya juga di sini ada penolakan. Maka saya taruh di bawahnya sedikit. Nah, di sini. Kemudian kita lihat harganya di situ di sebelah kanan ada 1778.46. Ini adalah penempatan stop loss dengan menggunakan candlestick dengan melihat support maupun resistennya. Misalkan di sini. Kalau kita menggunakan model-model seperti ini nanti kecil kemungkinan kita kerugian kita sampai banyak, apalagi sampai 3.000 4.000, sangat kecil sekali. Coba kita ukur berapa dari titik kita entry misalkan, nah sekitar 400 sekian, berarti ini masih dalam batas yang wajar. Tadi sudah kita sampaikan kisarannya adalah antara 500 sampai 1.500, ini masih dalam batas yang wajar. 500 sampai 1.500. Tentu yang kita gunakan bukan high risk ya. Kalau kita menggunakan resiko tinggi tidak bisa. Resiko tinggi itu ya kemarin dengan menggunakan ketahanan kurang dari 5.000. Ya, mungkin saya ingatkan kembali untuk menentukan kemarin ketahanan itu kita bisa menggunakan kategori 1, 2, 3, 4 kemarin. Yang pertama kita kategorikan sebagai ketahanan yang aman, itu ketahanan kita dalam 50.000 pip. Yang kedua adalah sedang, ini menggunakan ketahanan 20.000 pip. Yang ketiga adalah beresiko, ini dengan menggunakan ketahanan 10.000. Ya, sebagai pengingat biar kita nanti selalu hati-hati di dalam mengambil satu ketahanan. Kita bisa menentukan yang mana yang kita kira-kira cocok. Ya, usahakan dicoba semua, kemudian dirasakan yang mana kira-kira cocok dan sesuai, nanti ambil. Mulai dari yang aman, mulai dari sana, kemudian mencoba untuk beranjak ke bawahnya, kemudian sangat berisiko bagaimana kita mencobanya, sehingga nanti ada pengalaman di sana, ada rasa yang bisa kita bandingkan. Oh, ternyata kalau pakai ketahanan yang aman begini, kalau yang berisiko begini. Oke, kembali ke materi pokok lagi, kembali ke batasan kerugian tadi. Yang paling penting selalu harus menentukan batas kerugian. Batas kerugian tidak harus dengan menggunakan stop loss begini. Stop loss ini kalau kita tidak bisa monitor, tidak bisa menjaga, sehingga kita takut nanti marketnya bergerak sangat panjang, maka ini wajib kalau kita tidak bisa monitor. Tapi kalau kita pas monitor, kita pun tidak perlu
Tidak harus wajib menggunakan stop loss, cukup dibatasi di area sekian, nanti kita close kalau berbalik gitu dan seterusnya. Oke, berikutnya kita masih akan melihat contoh-contoh yang sudah dicoba kemarin. Ini saya pakai punyanya Bu Sianturi dulu ya. Ya, ini yang menggunakan floating tadi ya, Bu Sri Sianturi ini pakai Ya. floating ada. Nah, di sini ada angka-angka swap. Kalau ada angka-angka swap begini, ini adanya biaya penginapan, Bu. Jadi kalau lebih dari satu Oh. hari ada biaya penginapan. Nah, ini makanya Hmm. jangan overnight. Nanti ada settingannya untuk tidak kena. Kalau real account nanti ada settingannya. Ini biar tidak kena Hmm. swap. Tapi memang dimanapun kalau bermalam di bank pun kalau sudah overnight ada biaya sewanya gitu. Namanya swap. Ini biaya overnight. Selalu ada begini. Nah, Hmm. ini pasti ini bermalam pasti menginap ini, Bu. Iya, iya Pak. Makanya Dari kemarin. ada potongan-potongan begini. Ini ada potongannya. Nanti kalau profitnya, coba profit di total semuanya, nanti pasti bukan bukan keseluruhan di sini karena ada potongannya. Ada Oh. potongannya tadi, ini potongan. Ini ada potongannya. Ya biar tahu, biar setidaknya memahami, oh kenapa kok ada minus-minus begitu, saya tidak tahu gitu. Nah, setidaknya Hmm. memang harus pahami begini. Ini ada namanya swap atau biaya penginapan. Tidaknya orang yang Hmm. dibayar penginap itu. Angka pun kalau nanti bermalam ada biaya penginapannya. Itu per hari ya? Per hari setiap overnight, Oh. setiap di atas jam 12 malam. Jadi kalau Hmm. makanya saya kemarin eh, metode trading saya itu selalu maksimum jam 12 malam. Maksudnya dari pagi kalau kita transaksi plus maksimum adalah jam 12 malam. Hmm. Satu biar saya tidak pusing, biar saya tidak ada apa ya pikiran yang macam-macam, karena kalau punya transaksi apalagi yang besar, ini lotnya besar, nanti tidak bisa tidur, Bu. Ya kelihatan Oh tidur, iya. tapi tidur namanya orang tidur itu serasanya. Tapi kalau punya Hmm. transaksi yang cukup besar, tidur serasa tidak Hmm. tidur, badannya selonjor, Hmm. badannya tidur, tapi pikirannya tidak tidur, sebentar bangun. Hmm. Ini dan ini sudah kita rasakan. Hmm. Jam 12, jam 1 tidur, nanti jam 3 bangun, Bu, lihat lagi. Jam 4 bangun lagi sudah. Begitu dan seterusnya. Ini pengalaman panjang yang betul-betul kita sudah alami, karena itu Iya kita Pak. mencari bagaimana supaya aman, bagaimana supaya tenang. Namun demikian gaya trading setiap orang juga beda, Bu. Jadi perlu diketahui tidak harus wajib satu hari selesai, enggak. Ada yang mungkin suka dengan jangka menengah, jangka panjang, boleh-boleh saja. Hanya saja saya sendiri yang tidak cocok ya. Kalau misalnya overnight, berganti malam atau lama misalkan. Ya mungkin kalau baru sehari dua hari pun tidak masalah. Kalau sudah berhari-hari terus terang saya jadi mumet, Bu. Pusing, Bu. Pusing karena mikir apa? Tidak selesai-selesai begitu di kepala, jadi tambah pusing, jadi kepikiran. Maka saya selalu metode yang saya gunakan satu hari clear semuanya. Apapun Hmm. yang terjadi, apakah minus atau plus, saya clear. Bahkan tidak perlu menunggu satu hari, hitungan jam selesai. Artinya ketika market betul-betul tidak sesuai dengan analisa dan sudah memenuhi batasan toleransi kita, kerugian itu ya kita close, biar kita tidak terlalu berlarut-larut. Ya, ini untuk yang Hmm. namanya swap. Kemudian saya coba untuk melihat lagi ini Ah, contoh. ini kan saya pakai pakai ini kan kayak take profit dengan stop uh, loss. Jadi kalau saya mau ikutin Bapak berarti eh, walaupun itu belum menyentuh, udah saya close order aja Pak ya. Enggak apa-apa, yang penting dilihat batasan, Bu, batasan toleransinya sampai di mana. Jadi misalnya contoh tadi ini, misalkan saya contohkan ini, ketika saya ambil posisi buy di sini tadi di eh, pergantian candle ini, kemudian marketnya turun. Nah, turun ini jangan sebentar-bentar di close, Bu. Walaupun rugi jangan sebentar-bentar di close. Lihat dulu Oh. kondisinya, apakah ini hanya sementara ataukah seterusnya. Nah, kalau melihat seperti ini, kondisi seperti ini kondisinya trennya masih naik. Yang merah ini belum belum kelihatan ya. Merah ini belum ada dominannya. Sehingga tetap fokus di buy walaupun turun. Nah, tetap batasan maksimum kita adalah di sini, di area stop loss di sini. Ini adalah batas maksimum kita.
Kalau misalkan ternyata ini tebel sekali ya, belum menyentuh ini, kita close awal juga enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Justru saya juga sering lakukan begitu, saya tidak pernah pakai stop loss. Hanya saja kehati-hatian itu selalu saya batasi. Mungkin di area di sini saya harus keluar. Bahkan tidak sampai area yang kita batasi itu kita keluar dulu. Mungkin sebelumnya kita close duluan. Ya harapannya tentu lebih meminimalkan kerugian di awal. Kalau memang betul-betul lama bergeraknya tidak sesuai dengan analisa, daripada kita kelamaan di market dan menunggu minusnya, saya tidak mau berlama-lama, kita bisa close dulu awal. Di close dulu minusnya, baru nanti kita melihat peluang lagi. Ya, begitu boleh. Yang penting kita lihat potensi arahnya. Kalau seperti ini potensinya masih naik, meskipun sekarang masih turun sedikit misalnya ya. Yang terpenting itu kalau naik begini, kalau kita punya buy, dilihat apakah sudah ada sinyal yang menunjukkan dia turun. Ini misalkan merah satu belum cukup, walaupun ini selesai candle ditutup dengan merah pun tidak cukup untuk memperkuat sell, Bu. Karena baru satu, sementara trennya masih naik. Ini kalau kita lihat arah pergerakannya didominasi oleh buyer. Jadi dari mana kita bisa melihat? Dari kasat mata, dari visualnya itu tampaknya ke atas naik. Tangganya begini, dari sini kemudian di sini, kemudian naik. Artinya tangganya makin ke atas, bukan tangga ke bawah. Tangga ke bawah itu kalau misalkan, nah ini dari sini tangga sini naik, kemudian setelah itu turun. Nah turunnya berada di bawahnya. Nah ini kan dari sini kan di bawahnya, berikutnya di bawahnya. Berarti seller muncul di sana lebih kuat. Nah berbeda dengan yang ini. Yang ini meskipun merah tapi belum kuat, baru satu, masih dominan oleh buyer. Jadi sebentar jangan di close, kalau bisa tetap batasi ya di angka inilah 500 sampai 1500 boleh, atau kalau misalkan betul-betul tidak jelas ya kita close duluan. Kalau sekarang memang kelihatan turun tapi masih potensi naik, itu.